Api Tauhid, Cahaya Keagungan, Cinta Samujadid, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 6. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah perempuan. Villa 3 lantai itu menjulang di atas bukit. Lantai paling bawah sebagian masuk bawah tanah, digunakan untuk garasi dan gudang. Lantai atasnya untuk ruang tamu, dapur, sebuah kamar mandi, satu ruang seperti perpustakaan, dan satu kamar yang selalu dikunci. Lantai paling atas adalah ruang keluarga dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Fahmi tidak tega membiarkan gadis itu kedinginan di luar, maka ia persilahkan masuk. Dan mau tidak mau, pintu pun ia tutup untuk menghalangi udara dingin masuk. Fahmi mempersilahkan duduk di sofa. Gadis itu melepas sepatu botnya serta jaket tebal yang ia pakai. Jaket itu ia letakkan di tempat biasa untuk menggantung jaket di musim dingin. Jantung Fahmi sedikit berdesir, sebab begitu jaket tebal itu lepas, gadis itu tampak memakai pakaian yang ketat, menempel di badan meskipun berlengan panjang. Sekilas Fahmi menangkap lekuk tubuhnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, lirik Fahmi dalam hati. Gadis itu menarik kopernya lalu duduk di sofa. Kini Fahmi bingung, ia harus bagaimana. Ia bahkan belum tahu siapa gadis itu, namanya siapa, dari mana, dan mencari siapa dan apa sebenarnya keperluannya. Fahmi mengesyafi dirinya salah. Seharusnya ia tanyakan itu dengan detail terlebih dahulu. Rasa gugupnya dan rasa kasihannya telah mengalahkan pikiran kritisnya. Gadis itu mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Turki. Fahmi tidak memahaminya. Can you speak English? Kata Fahmi. Oh, oke. Perbincangan lalu menggunakan bahasa Inggris. Maaf, apakah ada air hangat? Teh panas misalnya? Maaf, saya perlu teh panas, kata gadis itu dengan tenang. Logat Inggrisnya sangat fasih. Jujur, Fahmi terpesona dengan kefasihan itu. Fahmi berusaha menguatkan iman dan mentalnya. Ia tidak boleh terintimidasi oleh rasa gugupnya, rasa kasihannya, bahkan pesona gadis Turki itu. Sebelumnya, maaf, Anda siapa? Dan sebenarnya Anda mencari siapa? Atau apa keperluan Anda? Sapa Fahmi sambil tetap berdiri dengan pandangan tertuju ke karpet coklat kemerahan. Anda siapa? Bagaimana bisa di villa ini? Fahmi tersentak. Bukannya menjawab pertanyaannya, gadis itu malah balik bertanya. Saya tamu pemilik villa ini. Kebetulan sang pemilik sedang keluar. Gadis itu tersenyum. Saya saudara orang yang kau sebut pemilik villa ini. Sudahlah, silakan Anda istirahat. Anda jangan mengkhawatirkan saya. Gadis itu lalu berdiri dan menyeret kopernya ke kamar yang bersampingan dengan perpustakaan. Tapi kamar itu terkunci. Sial, Anda tahu kunci kamar ini? Fahmi bingung dengan kelakuan gadis itu. Ia masih bertanya-tanya, apakah benar gadis itu saudaranya Hamzah atau orang lain? Kalau orang lain, kenapa bisa sesantai itu? Tapi bagaimana kalau gadis itu bukan saudaranya Hamzah, lalu membuat masalah? Sebab seingatnya, Hamzah bercerita kalau gadis Turki yang baik itu sangat menjaga diri. Tapi ini Istanbul, yang sebagian gadisnya sudah berpikir dan berperilaku seperti orang Eropa. Namun, Fahmi tetap berusaha menjaga dirinya dari bersikap yang tidak perlu. Maaf, saya juga tamu. Kalau boleh saya minta, sebaiknya Anda tetap duduk di sofa ini sampai yang punya villa ini datang. Nanti segala keperluan Anda bisa langsung Anda tanyakan kepadanya. Saya akan buatkan teh panas untuk Anda. Gadis itu kembali tersenyum. Terima kasih. Fahmi lalu beranjak ke dapur dan membuatkan teh panas untuk gadis itu. Ini gulanya silakan diracik sendiri. Oh ya, maaf, boleh tahu nama Anda? Nama saya Aisel. Lengkapnya Aisel Selal. Panggil saya Aisel. Anda? Terima kasih, saya Fahmi. Silakan istirahat di ruang tamu ini sampai yang punya villa ini datang.
Kamar mandi ada di sana. Saya akan ke atas. Jika ada perlu, boleh panggil saya. Baik, terima kasih. Fahmi melangkah ke arah tangga. Aisal memanggilnya. Hai, maaf, boleh saya istirahat di kamar atas? Kayaknya di atas ada kamar. Maaf, saya bukan pemilik rumah ini. Saya tidak punya hak untuk mengizinkan Anda masuk salah satu kamar di rumah ini. Saya hanya bisa memberi toleransi Anda di ruang tamu, sampai yang punya rumah datang. Maafkan saya. Oh, baik kalau begitu. Saya akan menunggu di sini. Tidak apa, di sini pun nyaman dan hangat. Terima kasih. Fahmi lalu naik ke atas. Ia kembali ke kamarnya. Fahmi menutup kamarnya lalu ia rebahan. Beruntung bahwa seluruh ruangan itu dilengkapi penghangat ruangan. Jika tidak, tak tahu berapa suhunya dan pasti ia juga harus memakai jaket tebal meskipun di dalam kamar. Entah kenapa wajah Nuzula terbayang di langit-langit kamar. Peristiwa di kamar Nuzula itu seperti baru saja dialaminya. Ia sentuh bibirnya. Fahmi masih merasakan manis dan hangatnya mencium bibir Nuzula, istrinya itu. Tiba-tiba air matanya meleleh. Dadanya tiba-tiba sesak mengingat permintaan ia harus menceraikan Nuzula tanpa sebab apapun. Ia membayangkan, alangkah indah dan romantisnya jika yang berada di dalam villa itu adalah ia dan Nuzula. Ya, ia dan Nuzula, bukan gadis Turki itu. Ah, ini godaan setan datang lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tegas Fahmi dalam hati. Fahmi teringat nasihat kiainya di pesantren dulu. Hawa nafsu selalu mengiming-imingi dengan kelezatan semu. Bersabarlah, jangan turuti hawa nafsu. Bersabar melawan hawa nafsu akan menyampaikan dirimu pada tujuan sucimu. Fahmi banyak membaca istighfar. Ia melawan kelebatan-kelebatan pikiran yang tidak ia inginkan. Fahmi tidak bisa merasa nyaman berbaring di kasur. Ia bangkit mendekati jendela. Di luar salju masih turun pelan. Hanya saja kali ini lebih tipis. Mungkin tak lama lagi akan reda. Fahmi melihat jam tangannya. Seharusnya Hamzah dan Subki sudah kembali pulang. Ia ingin mengambil ponselnya. Ia kontak nomor Hamzah. Gagal. Operator dalam bahasa Arab menjawab bahwa pulsanya sudah tidak cukup untuk menelpon. Ah, ia baru ingat. Nomornya masih nomor Saudi dan belum ia ganti nomor Turki. Dan kini pulsanya telah habis. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia jadi bingung harus bagaimana. Di luar kamar, tepatnya di bawah sana, di ruang tamu, ada gadis Turki yang bukan siapa-siapanya. Ah, semoga ini tidak termasuk khalwat. Dia di lantai bawah, aku di lantai atas, pikir Fahmi. Ponsel Fahmi bercericit. Sebuah pesan masuk. Fahmi senang penuh harap itu adalah Hamzah. Ia lihat. Benar, dari Hamzah. Ia buka. Pesan itu dalam bahasa Arab. Ma'ziratan ya akhinal habib. Indana musyakila. Sayorah musisohal. Isbirfin tidarina. Albait baitak ya akhi. Fahmi langsung lemes. Itu maknanya ia akan berada dalam kondisi seperti itu beberapa waktu yang lamanya ia tidak tahu pastinya. Ia mau menanyakan kira-kira sampai di villa kapan, tapi tidak bisa sebab pulsanya habis. Fahmi hanya bisa pasrah menunggu Hamzah pulang. Ia lihat jam. Sudah saatnya sholat asar. Ah, dan kini ia harus sholat asar sendirian. Hilang sudah pahala 27 derajat. Fahmi keluar kamar mengambil air wudhu di kamar mandi. Ia sama sekali tidak menengok ke lantai bawah. Meskipun tepat di depan kamarnya ada void yang bisa melihat ke ruang tamu. Selesai sholat asar, Fahmi memilih duduk menghadap kiblat mengulang hafalan Al-Qur'annya. Jika membaca sampai maghrib tiba, ia berharap bisa membaca 4 juz. Fahmi lalu larut dalam hafalan Al-Qur'annya. Di luar villa, angin dingin berhembus menghamburkan salju yang menempel di dahan dan ranting pepohonan. Salju telah reda turun dan meninggalkan tumpukan putih di mana-mana. Di jalan-jalan utama, petugas kebersihan kota mulai sibuk membersihkan jalan dari salju.
Mobil penguruk salju bekerja. Sebagian petugas menebar garam di jalan-jalan. Maghrib telah tiba dan Hamzah belum juga pulang. Fahmi sedikit cemas. Ia berpikir bagaimana jika Hamzah pulang terlalu larut malam. Bagaimana dengan gadis itu? Apakah akan tetap ia biarkan di dalam villa? Ataukah akan ia minta keluar dengan baik-baik? Fahmi keluar dari kamarnya. Ia hendak berwudu di kamar mandi. Ia melongok ke bawah, ke ruang tamu. Gadis itu tampak pulas tidur di sofa panjang. Selesai sholat maghrib sambil berzikir, Fahmi rebahan di kasur. Perutnya terasa melilit. Di dapur ada roti tapi ia malas turun ke bawah. Ia khawatir kedua matanya tidak bisa ditahan untuk melihat tubuh gadis yang sedang tidur di sofa dengan pakaian tipis ketat. Apalagi jika gadis itu bangun terus mengajaknya bicara. Ia akan serba salah tingkah. Maka ia memilih rebahan sambil terus berzikir, berharap Hamzah dan Subki segera sampai di villa secepatnya. Tak terasa kedua mata Fahmi terpejam pelan-pelan dan ia tertidur. Sementara itu, beberapa waktu setelah Fahmi tertidur pulas, Aisal terbangun. Ruang tamu agak gelap. Lampu-lampu di ruang tamu belum dinyalakan. Hanya lantai paling atas yang sudah menyala dan cahayanya turun ke bawah. Aisal menyalakan lampu ruang tamu, juga lampu di beranda villa. Perutnya terasa lapar sekali. Ia melihat jam tangannya. Sudah jam 8:30 malam. Aisal mengontak beberapa nomor, tapi semua tidak bisa ia kontak. Aisal tampak sebel. Ia berjalan ke dapur. Ia mencari-cari apa yang bisa ia makan. Ada roti tawar dan roti panjang khas Turki, tapi ia tidak selera. Aisal menghempaskan tubuhnya ke sofa dan berpikir sesaat. Ia ambil smartphone-nya. Ia mencari informasi restoran terdekat dari villa itu. Setelah ketemu, ia mengontak restoran itu dan memesan borek dan lahmacun. Pihak restoran menyampaikan bahwa biaya antar kali ini 2 kali lipat. Aisal menyanggupinya. Aisal kembali ke dapur untuk menyiapkan teh panas khas Turki. 20 menit kemudian bel berdering. Aisal membuka pintu. Seorang lelaki setengah baya mengantar pesanannya. Aisal membayar semua ongkosnya. Pintu kembali ia tutup dan mulutnya nyaris mengeluarkan air liur. Mencium bau lahmacun hangat. Ia memesan agak banyak. Kini ia telah siap makan malam dengan lahmacun dan borek, dilengkapi dengan teh Turki. Ia teringat pemuda yang tadi membukakan pintu untuknya. Kenapa pemuda itu sama sekali tidak turun? Apa dia tidak lapar? Aisal naik ke lantai 2 dan menuju kamar yang lampunya menyala. Kamar itu tertutup. Aisal mengetuk tapi tidak ada jawaban. Aisal membuka pintu kamar Fahmi yang tidak terkunci. Tampaklah Fahmi yang tertidur lelap. Aisal menyentuh kaki Fahmi. Ia membangunkan Fahmi dan mengajaknya makan malam bersama. Fahmi terbangun dan langsung kaget tersentak bagai disambar halilintar. Astagfirullah, apa yang Anda lakukan di kamar saya? Oh maaf, saya agak sedikit lancang. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mau mengajak Anda makan malam. Di bawah adalah macun dan borek. Mari kita turun untuk makan. Saya tahu Anda pasti lapar. Oh terima kasih, jangan ganggu saya. Maaf kalau saya mengganggu. Saya tidak bermaksud untuk itu. Sekali lagi maafkan saya. Kalau Anda berubah pikiran, di bawah ada makanan. Saya pesan banyak. Selamat malam. Aisal meninggalkan Fahmi yang tampak syok. Fahmi menarik nafas dalam-dalam dan istighfar. Ia melihat jam tangannya. Sudah sangat malam. Ia belum sholat isya. Dan perutnya terasa sangat melilit. Fahmi keluar kamar untuk ambil wudhu. Ketika mau masuk ke kamarnya, ia sempat melongok ke bawah. Aisal tampak makan roti seperti pizza. Saat itu Aisal menengok ke atas. Pandangan keduanya bertemu. Aisal mengisyaratkan agar Fahmi turun saja. Fahmi tidak menjawab. Ia kembali ke kamarnya dan sholat isya. Saat sholat isya, Fahmi lupa menutup pintu kamarnya. Aisal kembali ke kamar. Fahmi dengan tangan kanan bawa piring berisi 2 potong lahmacun dan 2 iris borek dan tangan kiri bawa gelas berisi teh panas. Aisal meletakkan di meja dekat pintu.
Lalu Aisel menutup pelan pintu itu. Fahmi dalam sholatnya mendengar suara pintu kamarnya terbuka, namun tetap berkonsentrasi dengan sholatnya. Selesai sholat dan zikir, Fahmi mendapati makanan dan segelas teh hangat di meja kamarnya. Harga dirinya sempat mencegahnya untuk menjamah makanan itu. Tetapi rasa lapar dan akal sehatnya berkata lain. Makanan di piring itu jika tidak dimakan mubazir, dan itu juga menyia-nyiakan kebaikan orang lain. Akhirnya Fahmi mengicipilah makun itu. Menurutnya itu sangat lezat. Ia jadi ingat kata-kata Ali, sahabat karibnya itu. Bumbu paling hebat yang mampu membuat makanan jadi sangat lezat adalah rasa lapar. Itu persis yang ia rasakan malam itu. Pizza Turki itu terasa sangat nikmat. 2 potong lah macut itu habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hangatnya teh Turki itu seolah menyempurnakan makan malamnya. Alhamdulillah, ia bersyukur kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Tiba-tiba ia seperti ditegur oleh nuraninya. Ia teringat sabda baginda Nabi. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Apakah sedemikian kaku dan keras hatinya sampai ia tidak berterima kasih kepada gadis itu? Ia jadi sedikit terhibur. Bahwa gadis itu pasti ada hubungannya dengan Hamzah. Tidak mungkin ia sesantai itu berada di villa tersebut kalau bukan orang dekat Hamzah. Kalau dia misalnya gadis yang jahat atau berniat jahat, pastilah saat ia tidur, ia sudah pergi dengan membawa barang-barang berharga yang ada dalam rumah itu. Fahmi bangkit dan melangkah keluar kamarnya. Ia melongo ke bawah ke ruang tamu. Hai, terima kasih pizzanya ya. Aisel menengok ke atas, memandangi Fahmi sambil tersenyum. Dada Fahmi sedikit berdesir melihat senyum itu. Penundukan pandangan tidak mudah dalam keadaan seperti itu. Itu namanya lah makun. Kalau masih kurang, ini masih ada. Ayo turunlah, kita berbincang-bincang. Terima kasih, saya di kamar saja. Orang-orang di rumah ini pada kemana? Kenapa sampai sekarang belum pulang? Ada masalah dengan mobil mereka di jalan. Semoga tidak lama lagi mereka pulang. Sekali lagi terima kasih ya. Kembali kasih. Fahmi kembali ke kamarnya. Senyum Aisel masih membayang. Ia khawatir itu akan mengganggu hafalan Al-Qur'annya. Ia mencoba mengingat surat Az-Zumar. Tanzilul kitabi minal lailil azizil hakim. Alhamdulillah ia masih mengingat dengan sangat baik. Fahmi jadi teringat doa yang sering dibaca oleh Hamzah setiap kali usai sholat fardu. Hamzah mengatakan itu adalah doa yang juga sering dibaca oleh ulama legendaris Turki, Syekh Baiduzaman Said Nurs, setiap kali selesai sholat fardu. Allahumma ajinna min syarrinan nisa, Allahumma ajinna min bala'in nisa, Allahumma ajinna min fitnatin nisa, Allahumma ajinna min azabin kubri, Allahumma ajinna min azabi yaumil qiyamah. Dan tanpa sadar Fahmi mengulang-ulang kalimat doa itu. Fahmi mendekat ke jendela. Kerlap-kerlip lampu kota Istanbul tampak sangat memesona. Atap-atap gedung putih dan disepuh sinar lampu merkuri menciptakan suasana magis tersendiri. Senyum Aisel masih hendak hadir di pelupuk mata. Fahmi kembali mengucap doa itu. Telinganya menangkap bunyi bel berdering. Ia keluar dari kamarnya, ia melongkok ke bawah. Aisel tampak sudah bergegas ke pintu. Dan begitu pintu dibuka, tampaklah wajah kusut Hamzah dan Suki di belakangnya. Aisel berteriak girang. Hamzah! Hamzah tak kalah kaget melihat sosok yang ada di hadapannya. Aisel? Aisel menghambur memeluk Hamzah tanpa memedulikan bahwa Hamzah masih memakai jaket tebalnya dan masih memakai sepatu. Hamzah tampak pasrah saja. I really miss you, Hamzah. Aisel hendak mencium Hamzah, tapi Hamzah memberi isyarat agar Aisel tidak melakukan itu. Kapan tiba Aisel? Sejak tadi siang. Tolong lepaskan. Ayo kita berbincang dengan nyaman. Aisel melepaskan pelukannya. Hamzah menutup pintu lalu melepas sepatu buat dan jaketnya. Subki mengikuti apa yang dilakukan Hamzah. Aisel menggandeng tangan Hamzah dan mengajak duduk di sofa. Hamzah terkaget melihat makanan di meja. Siapa yang membelikan kamu lah macun ini? Fahmi ya?
Fahmi yang di atas menyaut, "Enggak, itu yang beli dia." Hamzah tersenyum. "Kebetulan aku sangat lapar. Belum sempat makan. Subki, ayo kita makan lamacun ini. Ini pizza khas Turki." Subki duduk mendekat. Hamzah makan lamacun dengan lahap. Subki mengikutinya. Hamzah melihat koper Aisel di dekat sofa. "Kenapa kopermu tidak kau masukkan ke kamar, Aisel?" "Tidak boleh sama dia," kata Aisel sambil tersenyum. Tangan kanannya menuju ke atas di mana Fahmi berada. "Katanya ia tidak akan mengizinkan sampai yang punya rumah ini datang. Ia hanya membolehkan aku istirahat di ruang tamu ini." Hamzah tertawa terpinggal-pinggal. Aisel ikut tertawa. "Hei Fahmi, saudaraku, ketahuilah Aisel ini yang punya villa ini. Dia sepupuku yang tinggal di London. Kita semua ini justru yang sesungguhnya yang tamu. Aisel ini yang tuan rumah." Fahmi merasa malu pada Aisel. Ia hanya jawab, "Mana aku tahu. Suatu hari ini kau menyiksaku di villa ini." Hamzah kembali tertawa. "Fahmi, ayo turun berbincang-bincang." "Tidak, aku mau istirahat sampai jumpa besok subuh." Fahmi masuk ke kamarnya. Hamzah menggeleng-geleng kepala. "Aisel, tolong tehnya dihangatkan. Ini sudah agak dingin," kata Hamzah pada Aisel. Dengan sigap, Aisel membawa teko aluminium berisi teh itu ke dapur untuk dipanaskan.